Halo, Abang, Aa, Teteh, Mbak, Akang, dan semuanya. Bertemu lagi bersama Mamang Dijip di channel Diji Film. Channel yang paling apik dan paling ciamik soal review film. Kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Day After Tomorrow. Film ini menceritakan badai ekstrim yang membuat negara membeku ya guys ya. Bagaimana keseruannya? Sedingin apa esnya? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini filmnya. Di awal cerita kita akan disuguhkan pemandangan antah berantah, sebut saja benua Antartika, Pasifika, luar biasa. Ya guys ya. Dan di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Bukan, maksudnya ada sebuah perkemahan yang berisikan kelompok ilmuwan saintis yang sedang melakukan pengeboran. Sampai ketika terjadi retakan es akibat pengeboran tersebut. Ternyata lapisan es di sekitar perkemahan tersebut pecah dan hampir menyebabkan Mamang Jack dan A. Jason pindah alam ya guys ya. Setelah kejadian tersebut, Om Jack pergi ke New Delhi dan langsung membuat statement yang sensasional di konferensi pertemuan antara pemimpin dunia. Ia memberitahukan bahwa efek daripada global warming akan menjadikan dunia membeku karena suhu dingin yang ekstrim. Di sisi lain, di wilayah Tokyo telah terjadi hujan es batu yang gede-gede banget, segede palanya giant. Terjadi bencana di mana-mana. Mamang Jack pun menelpon istrinya untuk menanyakan putranya. Mamang Jack akan menjemput putranya nanti malam, yaitu Abang Sam. Tak lama kemudian hewan-hewan pun pada gusar seolah-olah menandakan suatu hal buruk akan terjadi. Dan benar saja, bencana angin topan terjadi di Los Angeles dan menewaskan banyak orang, dan ini baru permulaannya saja. Terjadi badai salju yang tebal di wilayah Britania. Pasukan khusus dan helikopternya telah ditugaskan untuk mengevakuasi keluarga kerajaan. Namun yang terjadi, 3 helikopter pun membeku dalam perjalanannya, yang diakibatkan dari suhu yang turun secara drastis, yang mencapai minus 55,5 derajat Celcius. Buset, yang bener aja itu. Di Manhattan, banjir mulai menggenangi isi jalan karena hujan yang deras dan membuat lalu lintas lumpuh total. Orang-orang pada neduh di dalam perpustakaan besar di wilayah tersebut. Laut pun mulai meluap dan Abang Sam mencari pacarnya si teteh cantik Laura. Ternyata Laura sedang membantu Bapak Suri Kitty untuk menyelamatkan ibu dan anaknya yang terjebak di dalam taksi. Tak lama, tsunami pun mulai menerjang mereka. Sam pun berlari untuk menyelamatkan Laura dan akhirnya mereka masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Hampir aja pindah alam. Om Jack dan rekan-rekannya memperkirakan badai yang akan melanda mereka dapat mengakibatkan zaman es baru. Hanya dalam kurun waktu 7 hari. Wow, amazing. Om Jack memberitahukan kepada Profesor Stinko untuk segera keluar dari tempatnya. Di sisi lain, di luar perpustakaan, tiba-tiba kapal tanker melintas di depannya. Buset, dah sampai masuk-masuk ke jalan ini. Di lain sisi, pertemuan mendadak antar Mamang Jack si ahli sains dengan para petinggi Amerika, yaitu presiden, wakil presiden, menteri, dan sederet petinggi-petinggi lain. Tapi Singkong Jamal ini, yaitu wakil presiden, selalu meragukan pernyataan dari Mamang Jack. Udah Kong, dengerin apa? Beruntung rekan Mamang Jack selalu membela Mamang Jack dan membuat Singkong Jamal ini kicap kembali ke perpustakaan di Manhattan. Jalanan yang sebelumnya tergenangi oleh banjir, kini telah mengeras menjadi es ya guys ya.
dan orang-orang yang selamat di luar dari perpustakaan mulai berjalan untuk pergi meninggalkan wilayah tersebut. Melihat itu, para penghuni perpustakaan pun mulai bergegas untuk keluar dan pergi. Namun Sam menahan mereka karena kata ayahnya Sam, yaitu Mamang, mereka akan mati membeku jika mereka pergi dari kota. Namun mereka tidak mendengarkan Sam. Akhirnya hanya Sam, Laura, dan beberapa orang yang bertahan di perpustakaan. Tanpa disangka-sangka, Mamang Jack menepati janjinya untuk menjemput putranya, yaitu Abang Sam. Dan dua orang rekannya pun turut menemaninya. Ini dia nih, Family Man dan Brotherhood, yang akan menantang badai ekstrim sob. Para penunggu perpustakaan yaitu Sam dan kawan-kawan mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan untuk pembakaran demi menghangatkan tubuh mereka. Mereka juga menemukan makanan ringan untuk mereka bertahan dari ganasnya terpaan badai dingin yang akan datang. Perjalanan Mamang Jack dan kawan-kawan pun dimulai dengan mobil Colorado 4x4 bermesin diesel yang tangguh ya guys ya. Mobil mereka menghantam tumpukan salju yang menutupi jalan. Beruntung mereka selamat. Dan perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki ya guys ya. Inilah dia 3 petarung badai salju ekstrim. Mamang Jack, AA Jason, dan satu lagi kita sebut saja Uncle Bob mulai melintasi tumpukan lapisan salju yang tebal. Tanpa sadar mereka melewati atap kaca dari toko swalayan ya guys. Dan sesuatu yang membagongkan pun terjadi. Atap kaca tersebut pecah dan mengakibatkan Uncle Bob terjatuh ke dalamnya. Beruntung dengan sigap Mamang Jack mengeluarkan palu es untuk menahannya. Namun naas, Uncle Bob pun tak bisa diselamatkan. The glass is breaking! Go, Frank! Go! Frank! Sekarang hanya tersisa Mamang Jack dan AA Jason. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Sam dan kawan-kawan terus membakar buku-buku dan kursi perpustakaan untuk menghangatkan tubuh mereka. Laura ternyata memiliki luka yang infeksi dan ia membutuhkan obat. Sam dengan 2 orang temannya berinisiatif untuk keluar mencari obat di kapal yang terdampar. Setelah mereka menemukan obatnya, hal yang membagongkan pun terjadi ya guys ya. Serigala-serigala gila yang kelaparan ternyata ikut masuk ke kapal tersebut dan menggigit kaki dari temannya Sam. Sam menyadari bahwa titik beku es akan menerjang mereka lagi dan apabila tidak ingin membeku, mereka harus pergi dari kapal tersebut. Kembali ke Mamang Jack. Jack dan rekannya A. Jason yang sudah terkapar lemas karena tidak kuat, menyadari bahwa suhu beku akan mendatangi mereka. Mamang Jack pun langsung mencari tempat aman dan menarik A. Jason untuk berlindung dari suhu tersebut. Sam dan kawan-kawan yang sudah keluar dari kapal berlarian menuju perpus demi menyelamatkan diri dari terpaan suhu membeku yang mendatangi mereka. Ini dia kejadian yang paling membagongkan. Seluruh ruangan membeku karena suhu ekstrim tersebut. Beruntung mereka gercep ya guys ya, dan akhirnya mereka pun dapat selamat. Titik beku badai pun telah berakhir guys. Mamang Jack dan A. Jason pun mulai melanjutkan perjalanannya kembali demi menanjung. Hari berikutnya fajar pun menyingsing. Terpaan badai dingin pun berhenti total. Mamang Jack dan rekannya pun melanjutkan perjalanan ke perpus demi menjemput Sam dan kawan-kawan. Melihat patung Liberty dan seluruh gedung perpustakaan telah membeku, tidak membuat Mamang Jack putus harapan.
ia tetap memasuki perpustakaan tersebut. Dan benar saja, Sam dan kawan-kawan selamat. Betapa bahagianya Mamang Jack ketika melihat wajah putranya setelah menempuh perjalanan panjang yang hampir menewaskan dirinya. Mereka pun memberikan kabar lewat radio kepada staf khusus presiden. Dan wakil presiden Singkong Jamal pun langsung memberikan mandat untuk menjemput mereka. Mereka pun akhirnya dievakuasi pergi menuju tempat yang lebih aman di wilayah Meksiko. Tamat, ending yang ciamik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel Mamang di Jeep. Kira-kira film apa lagi yang kudu Mamang review? Tulis di kolom komentar ya. Ingat kata Bang Haji Roma, begadang jangan begadang kalau tiada kopinya. Hehehe. Terlalu.